Di video ini gue ingin sedikit merangkum ya semua jawaban gue dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di DM tentang musikalitas Salma. Di sini gue nggak akan bacain pertanyaannya satu-satu, tapi semuanya akan gue satuin dan akan gue jawab dalam bentuk rangkuman. Dan sebisa mungkin gue akan bikin runut ya. Dan semua rangkuman ini adalah hasil pengamatan gue pribadi dan sangat mungkin setiap orang akan punya kesimpulannya masing-masing. Jadi kalau punya pandangan berbeda ya nggak apa-apa gitu. Pertama, Salma adalah seorang mezzosopran. Mezzosopran itu artinya ada di tengah-tengah ya, di antara sopran dan alto. Dan cara menentukannya dengan melihat rentang nada yang bisa dijangkau oleh si penyanyi tersebut. Dari nada terendah sampai nada tertinggi. Nah, untuk nada tertinggi itu gua akan bagi dua, jangkauan dari tertinggi dari mixed voice dan juga jangkauan tertinggi dari head voice. Nah, sepengetahuan gua dan yang selama ini gua pernah melihat penampilan Salma, gua menyimpulkan kalau rentang nada Salma itu ada di antara C3 sampai dengan E5 untuk mixed voice ya. Kalau untuk head voice, gue nggak tahu pasti karena Salma cukup jarang, bahkan sangat jarang sekali ya menggunakan head voice untuk tampil nada tinggi. Tapi perkiraan gue, dia bisa nyampe di A5 atau mendekati C6 lah. Jadi bisa disimpulkan untuk mixed voice, kalau ada orang nanya Salma itu suaranya berapa oktav, untuk mixed voice dia bisa nyampe 2 oktav lebih dikit. Tapi kalau untuk head voice, dia mungkin sampai ke 3 oktav. Dan sekali lagi ini hanya perkiraan gua ya, berdasarkan apa yang gua lihat. Untuk yang pastinya hanya Salma atau mungkin Melto yang tahu ya. Sedangkan untuk timbre atau tone suara Salma, gua sering bilang bahwa suara seperti punya Salma ini akan membawa kita mundur 30-40 tahun ke belakang. Gimana di era itu, tone suara seperti Salma itu sangat diminati di genre-genre black music ya, kayak jazz, blues, gospel, maupun musik-musik yang beatnya disco atau ngedance. Sebelum kemudian era musik setelahnya mulai diambil alih oleh penyanyi-penyanyi sopran. Berikut soal improvisasi, Salma adalah tipe penyanyi yang bernyanyi mengandalkan dinamika dan ekspresi untuk menciptakan gaya bernyanyi yang berbicara. Jadi yang bikin dia itu kelihatan bercerita dalam bernyanyi ya teknik-teknik dinamika dia itu. Yang didukung dengan kemampuan olah nafasnya yang baik. Karena nggak mudah ya untuk penyanyi dengan cara seperti itu. Butuh kombinasi dari banyak hal untuk bisa terlihat bercerita ketika penyanyi secara natural. Ya, ekspresi, dinamika, power yang stabil, kepekaan notasi, kreativitas improvisasi, dan yang paling penting adalah mengerti dan memahami lagunya. Bukan hanya dari lirik ya, tapi juga dari musik dan setiap notasinya. Selain dinamika, improvisasi lainnya yang digunakan Salma, dia cukup sering menggunakan berbagai macam jenis voice kayak growl voice. Dia cukup sering melakukan itu. Terus juga akses untuk nada tingginya seperti yang gue bilang tadi, Salma lebih suka menggunakan mixed voice ketimbang head voice. Dan secara teknik itu hal yang sangat lazim dilakukan oleh penyanyi-penyanyi mezzo sopran ya, agar terlihat mereka ada power gitu. Dan kalau kita lihat hampir semua penampilan Salma terutama saat masih di Indonesian Idol itu kesannya powerful. Ya karena seperti itu, dia berusaha untuk mengambil nada tinggi itu dengan belting atau dengan akses mixed voice dia. Kemudian improvisasi Salma lainnya, dia sering juga pakai sketching. Ini sering dia lakukan terutama di lagu-lagu yang diaransemen dengan ketukan atau dengan improvisasi jazz. Salma juga lebih memilih melakukan riff and runs secara terpisah, kadang runs doang. Dan kadang juga keduanya, tapi biasanya dia mengambil notasi-notasi yang lebih cepat dan singkat. Jadi bisa disimpulkan kalau pengaruh improvisasi vokal Salma itu banyak berasal dari blues, jazz, gospel, dan musik-musik alternatif ya. Kemudian yang dari awal gue notice dari Salma adalah kemampuan interpretasi dia yang luar biasa untuk lagu-lagu yang genrenya macam-macam. Gue sering dengar penyanyi pop kalau dipaksa nyanyi jazz, kedengarannya masih ngepop.
disuruh nyanyi rock, improve-nya masih pakai riff and runs, ornamen-ornamennya masih pop, yang pada akhirnya interpretasi dia yang stuck di pop aja gitu. Nah, bedanya sama. Kalau dia nyanyi jazz, ya hasilnya akan 100% jazz. Dan semua teknik maupun improvisasinya pun akan menyesuaikan. Bahkan di Java Jazz, saat dia bawain lagu The Beatles itu, dia benar-benar bawain itu jadi rock blues gitu. Atau pas dia bawain The Second You Sleep dari Sebia, lagu itu malah dibikin lebih ngesol, malah diubah lagi genrenya ke yang lebih sulit. Itu kan sebuah apa yang dia kerjakan itu sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi kemampuan interpretasi Salma ini menurut gua menjadi kelebihan terbesar yang dia miliki. Kemudian soal stage act ya, dia juga sangat kuat di situ, dia atraktif, dia interaktif. Kalaupun dia dikasih koreo, dia selalu bisa melakukan itu dengan baik. Dan gak lupa kalau off air, dia selalu menyelipkan ya lawakan-lawakan kecil lah di situ. Baik secara omongan atau tingkah dia ya. Dan yang harus garis bawahi adalah semua itu dia lakukan tanpa berlebihan. Jadi kalau Salma itu dia selalu melakukan segala sesuatu itu dengan pas. Itu yang membuat setiap penampilan dia itu jadi enak didengar dan dilihat. Terus terakhir untuk permainan gitar Salma, basicnya kelihatan banget dia dari gitar klasik ya. Walaupun mungkin dia nggak sejago dulu, tapi teknik dasarnya masih ada. Dan seperti kata Ariel ya, pengaruh permainan gitar Salma juga terinfluence dari musik-musik alternatif. Dan kalau menurut gua juga ada dari petikan-petikan blues dan kadang juga ngestrumnya itu ada ala popang gitu. Ya, mungkin itu rangkuman semua jawaban gua atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah masuk ke DM. Karena gue seneng banget kalau ada yang nanya-nanya soal musikalitas yang sama. Jadi daripada gua jawab satu-satu, mending jawaban gua rangkum semua. Dan gue berharap semua teman-teman yang nanya bisa menemukan jawabannya di video kali ini. Walaupun gua sekali lagi harus bilang bahwa apa yang gua sampaikan di video ini adalah murni pengamatan gue sendiri, analisa gue sendiri gitu. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mengapresiasi konten-konten gua, bisa melalui link yang ada di profile. Karena berapapun jumlah dukungan teman-teman akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.